Ya, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Saudara-saudara, jangan lupa like dan subscribe. Saya tanggapi sebuah video sesat dari penyesat namanya Ari Untung dan Donditan. Dia mau belajar perbandingan agama, tetapi dia tidak tahu persis apa yang dibandingkannya, dan dia tidak tahu persis apa isi Alkitab dan isi Al-Quran. Loh, kalau saya mah sudah jadi profesor dalam perbandingan agama. Yang ngangkat saya itu Tuhan Yesus Kristus sebagai profesor agama. Ini dia. Mana lagi nanti videonya. Ini dia. Ini cerita dalam Bible ya. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin. Bukan dipeti. Bukan. Ada nggak sini? Mau lihat? Ayo. Ada. Ya. Di sini apa nih? Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani. Ia mengafaninya tuh. Yusuf mengambil jenazah. Ini Matius 27 ayat berapa tuh? Ayat 59. Setelah Yesus mengambil jenazah Isa, ia mengafani dengan kain yang bersih. Ya kan? Isa dalam Quran. Ini dengan yang ada di Umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafanin? dikafanin, Dikitan, gambaran babi, bersujud, puasa. Puasa itu juga? Ada. Nih, Matius, ya kan? Pasal 4. Lihat nih. Iya, ada berpuasa kan? Baca terus. Iya, berpuasa selama 40 hari, 40 malam. malam. Jadi umat beragama apa yang sekarang puasanya 1 bulan? Ya, bagus sekali Donditan. Kamu sudah masuk perangkap saya dan kamu sudah tambah on. Dengarkan jawaban saya. 1, kamu bilang Isa atau Yesus. Alkitab dan orang Kristen tidak mengenal Isa Al-Masih itu. Itu karangan Nabi Arabmu, karena dia nggak bisa ngomong Yesus Kristus. Lidah Arab nggak bisa, bisanya Isa Al-Masih. Itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran dengan Alkitab yang mengatakan Yesus jauh beda. Sejarah manusia yang berbeda dan zaman berbeda. Ibunya Yesus Kristus itu Maryam, saudara Harun, yang hidup 1500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Maria, ibu Yesus. Maryam, ibu dari Isa Al-Masih. Jadi manusia yang berbeda. Isa Al-Masih lahir di pohon korma, di bawah pohon korma. Dan Maryam itu menggoyangkan pohon korma itu, maka jatuhlah buah, makan. Hebat sekali itu wanita goyangin pohon korma. Lalu menjatuhkan buah. Tapi kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Tetapi Isa Al-Masih lahirnya di palungan. Jadi manusia yang sama sekali berbeda antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Ya, tapi tidak apalah untuk menghibur kalian. Katanya Allah itu buatan Nabi Arab lagi. Karena dia nggak bisa menyebut Yahweh. Nggak bisa dia. Kalau dia bisa lang Yahweh itu, nah itu. Ya karena dia main cewek terus kerjanya, Nabi kamu. Beda dengan Yesus Kristus. Benar-benar mengajar. Tapi apakah di dalam Alkitab orang-orang dan nabi-nabi itu hanya meninggal dikubur pakai kain kafan aja? Apakah tidak ada di dalam Alkitab itu dikubur dengan peti mati? Dan sinilah ketelitian saya di dalam membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Ternyata di dalam Kejadian 50 ayat 26, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Peti mati di Mesir. Ari Untung. Cari cuan aja.
Malu dong, malu. Dondi. Kena ntar. Ini gue ngomong kasar sekarang ya. Yesus dikafani, ya. Tapi 3 hari kemudian bangkit. Mamat 3 hari nggak dikubur-kubur sampai bau busuk baru dikubur. Karena dihalang-halangi oleh Umar bin Khattab. Barang siapa yang mengatakan Mamat udah mati, aku akan tebas lehernya dengan apa yang ku pegang ini. Dia pegang ini, pedangnya. Aku tebas lehernya dengan ini. Jadi sahabat-sahabatnya itu nggak berani. Termasuk Abu Bakar, Utsman tidak berani menguburkan nabinya. Karena takut sama Umar. Setelah benar-benar bau busuk, hari ketiga, meninggal hari Senin, Selasa, Rebu, baru dikubur sore hari. Karena ditunggu-tunggu hidup kembali, kagak hidup. Sampai bau busuk. Beda dengan Yesus, Yohanes 20 ayat 57. Ia menjenguk ke dalam dan ia melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Ada kain kafannya. Kain manusiawi ini, kain manusia, kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh, yaitu kain untuk menutup mukanya itu. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi kain yang menutup mukanya itu sudah tergulung. Siapa yang menggulungnya? Siapa yang menggulung kain Yesus? Kain peluhnya itu. Peluh itu kain keringat. Yesus kuburannya kosong. Muhammad, coba tengok. Masih ada kalau sekarang ini. Coba cek, masih ada nggak rambutnya? Udah dijarah oleh Muslim Turki. Sampai bulu ketiaknya sudah diambil semua oleh orang Turki. Itu COVID namanya. Siapa nama? Opik. Opik yang mengambil rambut Nabi Sehalai dimasukin ke dalam botol. Sekarang lagi keliling kemana-mana itu di pesantren-pesantren. Diadakan acara menyambut sisa-sisa Nabi, bajunya, sendalnya. Ada sendalnya itu dicium-cium. Dicium begini. Masa waktu itu sendalnya sudah seperti itu? Sendal Nabi seperti itu dulu. Kayak dibuat di sepatu bata itu. Emang Yesus dikafani. Tapi kain kafan itu tertinggal di kuburan. Berganti dengan tubuh kemuliaan. Karena setelah 3 hari kemudian Yesus menampakkan dan bersama dengan murid-muridnya. Dan ada kalimat terakhir di situ yaitu Matius 28 ayat 18, 19, dan 20. Di mana Yesus memerintahkan amanat agung. Itu ayat muncul setelah Yesus bangkit dari kubur 3 hari kemudian. Muhammad tidak bangkit-bangkit. Jadi maaf, jangan banding-bandingkan. Jadi kena ketampar sendiri. Muhammad tidak pernah menampakkan diri. Muhammad pernah menampakkan diri, boro-boro menampakkan diri, menampakkan punggungnya aja nggak kelihatan. Tinggal dongeng-dongengnya sekarang ini, ayat-ayat dongeng
Sungguh Muhammad benar-benar gila. Emang gila. Yang gila siapa? Pengikutnya. Udah jelas. Nggak pernah bisa baca tulis. Gimana? Lalu mengatakan saya nggak pernah baca Al-Quran, nggak pandai, nggak bisa bahasa Arab. Emang nggak perlu. Untuk apa saya bahasa Arab? Nggak perlu itu. Setelah bau busuk tubuhnya baru dikuburkan 3 hari kemudian. Mestinya begini loh. Jadi begitu meninggal, kalau mau mengikut cara Yesus, itu langsung dikubur. Nah coba tengok 3 hari kemudian, apakah Muhammad diangkat ke langit? 3 hari kemudian, diangkat enggak? Tapi yang jelas dan pasti karena dia nabi palsu, udah pasti bangkai. Kesalahan Umar bin Khattab adalah mengacungkan pedang, berkata barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, maka aku tebas lehernya dengan pedang ini. Ternyata nggak bangkit-bangkit. Lalu datanglah Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadin illa rasulin. Kemudian wa ma Muhammadun illal bashar. Wa ma kalau saya bunyinya begini. Wa ma Muhammadatun illa plukusuntur wa manusia biasa. Barulah Umar bin Khattab sadar seolah-olah bahwa itu bukan ayat Al-Quran. Tapi itu ayat Al-Quran. Dia hanyalah manusia biasa, kata Umar. Maka dia akan meninggal. Jadi begitu Arientong. Musa puasa 40 hari 40 malam. Muhammad puasa dari pagi sampai sore, malamnya kelenta-kelentu sama istri. Boleh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya nggak enak ngomongin nabimu, tapi nggak apa-apa. Musa 40 hari 40 malam nggak makan untuk memulai sebuah karya besar. Dan kamu tahu nggak Muhammad puasanya tahun berapa? Tahun ke-14 setelah kenabiannya. Tahun kedua hijrah. Setelah melihat orang-orang Yahudi pada puasa. Kalian sedang puasa apa? Kata nabimu. Kepada orang Yahudi dan orang Kristen, kami sedang puasa Syuro. Apa itu puasa Syuro itu? Yaitu selamatnya Musa dari pengejaran Firaun. Membelah laut. Oh, kalau begitu kami akan puasa Syuro karena kami lebih berhak untuk melakukan puasa itu. Barulah turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu, ayat itu turun setelah melihat orang Yahudi dan orang Kristen pada puasa Syuro. Puasa peringatan doang. Dan hanya tanggal 10 bulan Muharram itu namanya puasa Syuro. Lu sing ngade-ngade. Itu memulai pelayanan. Lo nabimu nggak pernah tahu ada puasa. Kan ngaco jadinya. Puasa siang, pagi sampai sore, malamnya boleh tidur sama siapa saja. Lah ini Yesus puasa 40 hari 40 malam.
Nabimu hanya puasa 30 hari. Lalu kamu bertanya, kalau begitu yang puasa 40 hari itu siapa? Agamanya apa? Orang Yesus puasa 40 hari, 40 malam, nggak makan-makan, nggak minum selama 40 hari. Begitu, saudara. Ini nyakitin saya nih, saya nyakitin kamu. Bukan puasa yang diatur bersamaan seperti itu. Nggak ada itu puasa. Orang Kristen, orang Yahudi berpuasa ketika ancaman. Seperti apa yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel itu. Mereka harus berpuasa minimal sehari. Esther, Ratu Esther, puasa 3 hari, 3 malam. Nggak makan dan nggak minum. Karena orang Yahudi diancam untuk dihabisin seluruh negeri itu. Maka mereka berpuasa. Dan karena puasanya yang hebat itu, si penjahat itu akhirnya digantung di atas kayu salib. Yang dibuatnya oleh dia sendiri. Itu ngeri loh, ngeri menghadapi Yahudi ini. Dan apa yang dilakukan oleh Hamas, dia lakukan kejahatan tanggal 10 Oktober 2023 itu. Itu yang menyebabkan Yahudi tidak memberi ampun kepada penjahat kemanusiaan. Pemicu. Langsung 100 orang lebih dibabat habis oleh Hamas. Tapi sekarang apa akibatnya? Seluruh Gaza, lebih kurang 2,5 juta penduduknya itu harus diusir, dibersihkan. Hamas nggak boleh masuk ke situ, dan Hamas menjadi manusia yang nggak boleh hidup lagi. Harus dikempesin, dibikin ngek. Anda harus tahu, jadi tahun ke-14 baru ada puasa. Sebelum itu Muhammad tidak pernah puasa. Sembahyang, kapan dimulai? 12 tahun kemudian. Setelah istrinya meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal. Baru dia bikin cerita naik buruk ke langit. Padahal malam hari itu Ummu Hani berkata, dia ada tidur di sampingku. Ummu Hani itu adalah anak pamannya, cinta pertama dia. Tetapi Abu Thalib tidak menikahkan kepada Mamat, dinikahkan kepada orang lain. Karena Mamat ini saking miskinnya. Miskin sekali Mamat itu. Gimana? Coba sama Somad tantang itu video saya. Nggak ada, saudara. Bukan mati karena dikafani atau pakai peti mati. Matinya di dalam Tuhan, enggak. Dan kalaupun urusan mati itu ya biarin aja, nggak usah rebutan. Kalau Muslim mau mengambil mayatnya, kalau ini nih keluarga kita meninggal, ya, tapi baru beberapa tahun meninggal. Lah kalau ada Muslim yang mau mengambil nyawanya, mayatnya, suruh aja. Kita nggak usah ngurus mayatnya, biarin aja. Itu bukan urusan mati, dikafani atau tidak, pakai peti mati atau tidak. Itu bukan urusan. Apakah dia hidup dulu itu di dalam Tuhan? Atau seperti kamu Donditan, tinggalkan Yesus? Itu yang penting. Bukan dikafani ataupun dibakar. Orang sudah mau bakar-bakar aja tuh mayat.
Bukan itu. Ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia mati karena Tuhan. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak zaman 2000 tahun yang lalu itu dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kalau di luar Yesus Kristus, itu namanya mati ngek. Kayak Nabi Arab itu ngek oleh racun yang disiapkan oleh wanita Yahudi. Orang yang mati karena disiksa oleh iman. Paulus mati di dalam penjara, bukan mati sengsara oleh racun wanita Yahudi. Yang kesal karena suaminya ngek, dua putranya ngek, dia tinggal sendirian. Lalu dia tanya kepada wanita Ansor, wanita di Muslimah, saya mau menjumpai Nabi. Dengan tenangnya itu wanita, saudara-saudara. Daging kambing apa yang paling disukai oleh Nabi? Oh, itu paha bagian dalamnya. Dipanggangin lalu diberikan kepada Nabi. Satu sahabatnya ngek, langsung motiar. Muhammad setelah makan dikunyah, barulah mati sengsara. Lebih beberapa bulan kemudian mati dalam keadaan sengsara. Lalu dibilang Jibril berkata dan melarang saya makan racun itu, makan daging itu, karena dilarang oleh Jibril katanya. Terlambat kamu Jibril. Setelah satu orang sahabatnya meninggal baru lo larang. Jibril, kamu bukan sahabat sejati kalau begitu. Itu bohongin. Dan matinya gak sesuai dengan kata-kata dia. Nabi mau ngomong, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa akhir dari ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tanyakan kepada seluruh ahli hadis. Dia ngomong apa Muhammad? Sebelum dia ngek itu ngomong apa? Dia bilang, wahai teman yang maha tinggi, kuserahkan jiwaku. Ngek. Itu Nabi kamu itu, ngek. Doa Nabi Muhammad sebelum beliau wafat, ya Allah ampunilah saya dan hubungkanlah saya dengan teman yang maha tinggi. Hadis Bukhari 1573, bisa dicari. Saya bukan ngarang, bukan segera ngucap-ngucapan doang. Dasar lupa dengan perkataannya. Ya nak maklumlah orang buta huruf. Nabi mau mati mengenaskan lebih parah daripada disalib. Karena setelah makan racun sianida menderita lama sekali. Dia mati di pangkuan istri bocilnya. Istri bocil dapat gelar Ummul Mukminin, ibu segala orang beriman. Gelar apa? Dia memimpin peperangan melawan Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi. Dan peperangan itu yang dipimpin oleh Ummul Mukminin itu makan korban 2.500 orang. Perang Jamal adalah pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Perang ini terjadi karena waktu Aisyah itu selingkuh dengan Sofyan, Ali bin Abi Thalib
menginginkan agar Aisyah bertanggung jawab, dan kalau bisa dia benar-benar mengaku apa yang telah dia lakukan dengan Sofyan. Nah, Safwan ini saudara-saudara pacarnya Aisyah, pacarnya. Setiap waktu Aisyah tidur dengan Sofyan ini. Bahkan ketika Nabi masih hidup. Jadi suatu hari Aisyah ketiduran, mencari kalungnya yang hilang katanya. Padahal untuk pacaran dengan Sofyan itu, maka turunlah ayat Al-Quran tentang fitnatul ifk yang menuduh itu Ali bin Abi Thalib supaya Aisyah dihukum ngek. Jadi permusuhan antara istri Nabi dengan menantunya Ali bin Abi Thalib sudah terjadi. Maka itu yang memicu perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah nunggang onta. Perang ini juga dipicu oleh fitnah katanya. Fitnah apa? Maka terus perang 2.500 orang ngekok. Bahkan ada 70 penghafal Al-Quran. Jadi kalau 70 orang penghafal Al-Quran sudah ngek semuanya, bagaimana ada Al-Quran sekarang ini? Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu tidak sistematis, tidak runtut. Kenapa? Diambil dari catatan-catatan yang sudah lapuk, ketinggalan. Dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Nah, demikian saudara-saudara. Agar saudara tidak mengatakan saya provokator, saya sudah memberikan perbandingan yang komprehensif tentang kematian Nabi Arab. Tuhan Yesus memberi